Selamat datang di Pena Podcast. Pendidikan ekonomi, ngobrol asik. Di episode kali ini kita kedatangan salah satu Bintang tamu ternama. Iya, Oh iya, benar sekali. Ketua departemen dari Adkesma. Adkesma apa kepanjangannya, Mas? Oke, nanti biar ya Oh iya. yang jelasin Biar ya. diulas sama ketua. Iya. Kita ulik lebih dalam lagi. Siap. Oke. Saudara Adkesma, silahkan masuk. Ya mau Mas. Oke. Di samping saya ini sudah ada Di samping saya juga. saudara dari Ketua Adkesma tahun 2020. Mas saya Anranju Pramudia kayak gitu. Oh, oke. Asal dari- asal. Asal saya dari Brebes sana. Mas apa? Sana itu mana? Pokoknya di sebelah barat, di dekat perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah kayak gitu. Oh iya. Enggak tahu sih. Oke, lanjut. Semester berapa Mas sekarang? Alhamdulillah sekarang udah masuk ke semester 5 kemarin, baru aja masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, nih Mas Angka nih ketua departemen Adkesma nih. Di Hima PE. Di Hima PE. Ya, tetap di MPE Mas, bukan di jurusan lain nih. Kan ini kan namanya pendidikan ekonomi. Iya gitu. Ya tahu sih Mas kita. Mas. Oke, kan dia kan ketua Adkesma nih. Adkesma itu sebenarnya apa gitu? Singkatan, Mulai dari kepanjangan, singkatan. gitu. Tujuannya. Adkesma itu kepanjangan dari advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, kalau ditanya tujuan Adkesma itu apa? Setahu saya itu Adkesma itu ada 2 bidang sih, Mas. Apa aja tuh? Jadi Mas? kayak di bidang advokasi sama kesejahteraan mahasiswa. Kalau di advokasinya tujuannya tuh ya kita tuh nyari kayak keluh kesah atau masalah yang ada di jurusan. Nanti kita sampaikan ke birokrat jurusan seperti itu. Untuk Terus kesejahteraan. kalau kesejahteraannya itu kayak kita tuh gotong royong ngebantu sesama teman mahasiswa aja sih kayak gitu. Kayak misalnya mahasiswa pendidikan ekonomi ada yang kesusahan apa ya kita bantu, cuma kita tuh sebagai koordinator mahasiswa pendidikan ekonomi seperti itu sih. Kalau Berarti untuk Adkesma HIMAB sendiri itu hanya terfokus ke jurusan pendidikan ekonomi itu sendiri. iya, kalau khususnya seperti itu. Cuman kalau misalnya ada yang bermasalah di luar pendidikan ekonomi, selagi kita bantu ya kita bisa bantu. Kalau misalnya itu emang bukan bagian dari kami, bukan dari advokasi jurusan, kami biasanya serahkan ke anak BEM seperti itu. Masalah terberat yang pernah dikonsultasikan ke Adkesma Hima PE sendiri itu gimana, Mas? Masalah terberat ya paling kayak kalian pernah maba juga kan? Nah, ya. Gimana rasanya apalagi maba yang jalur mandiri? UKT-nya Tinggi tinggi-tinggi. kayak SPI. mereka tuh mempertanyakan itu kepada saya ya. Cuman kan saya juga harus gimana, jadi kadang saya minta bantuan anak BEM, terus saya Jadi kasih koordinasi juga sama Adkesma dari iya, BEM kayak gitu. itu sendiri. betul. Jadi kayak saya tuh cuma ngumpulin datanya anak-anak, terus Menyalurkan. saya sampaikan ke anak BEM. Nanti kata anak BEM, saya tanya nih outputnya buat apa, kayak gimana. Terus kata anak BEM, nanti buat kebijakan selanjutnya gitu, supaya bisa lebih bijak lagi kebijakannya seperti itu. Soalnya sering koordinasi gitu ya. Mm-mm. Oke. Jadi kan tadi kan dengar ada UKT, mungkin ada beasiswa, terus kemungkinan apa ada prokerja yang lain mungkin untuk yang di atas Kerja ini, yang Adkesma sendiri itu gitu. apa aja sih, Mas? Kalau pas offline lumayan banyak, cuma kalau pas Di online masa kayak gini, kemarin kita ambil paling itu aja sih, sarjana jurusan online sama itu SEC juga karena collab sama itu sih, sama jurusan oh iya. kayak gitu aja sih. Paling share beasiswa sama bantu-bantu anak-anak yang bisa tolong itu nggak sih, kayak UKT-nya bantu-bantu gitu. Oh iya. Paling kayak gitu aja sih. Oke, berarti nanti misalkan dari mahasiswa baru ada yang kesusahan terkait UKT atau mungkin ada yang nyari beasiswa, mungkin nanti bisa hubungin Adkesma gitu. Ya itu salah satunya seperti itu semuanya gitu. Mungkin ada closing statement buat teman-teman yang mungkin merasa kayak aku butuh, misalnya kayak saya tuh ada masalah nggak bisa nyampein Oh, kayak gitu. gitu. Terus pendekatan buat teman-teman yang terkena masalah pribadi atau mungkin masalah di jurusan pendidikan ekonomi itu sendiri, bagaimana sih, Mas cara mendekatkan mereka biar kayak mereka itu lebih mau angkat bicara soal masalah mereka itu sendiri. Oh, jadi maksud
Anda itu simple tapi pertanyaan Anda itu panjang banget. Ya, Saya pusing. emang ini orangnya ribet sih. Jadi saya sedikit Aku ya tadi mikir maksudnya apa? Berarti intinya tuh kalau misalnya supaya mahasiswa pendidikan ekonomi itu bisa bicara kepada kita Iya benar. dan kita itu bisa lebih mendengarkan mereka gitu. Iya. Sebenarnya udah sering diisi dulu kalau misalnya kita mau ngadain sarasehan kayak kita tuh sering isi Google Form, Iya. angket juga seperti itu. Terus kita juga kan di IG Hima sebenarnya bisa di DM kan kayak gitu. Kita juga koordinasi sih sama advokasi di pendidikan ekonomi di Fakultas Ekonomi. Jadi kayak ada beberapa bidang yang ngurusi beasiswa, UKT, terus sama banding kayak gitu sih. Nah, kayak gitu tuh kerjasama nanti di bagian jurusan tuh dibagi masing-masing gitu seperti itu. Nanti kita dikumpulin ke anak PM kayak gitu. Seperti itu Mas. Oke. Mungkin nanti kalau Masnya ingin tahu bisa Bisa. cari tahu sendiri. Iya, bisa menghubungi dari teman-teman Iya, Adkesma itu gitu. sendiri. Terus serap aspirasi, setelah itu datanya terkumpul, terus kita kayak punya pegangan, kayak punya data lah intinya kita ajuin ke sarasehan jurusan. Semacam kalau zaman dulu mungkin yang lebih barbar ya kayak demo kali ya, tapi ini tuh lebih formal gitu. Oh, Jadi iya. langsung dipertemukan aja gitu antara Jadi birokrat sama mahasiswa umum Oke, seperti itu. jadi dengan musyawarah gitu ya. Dengan musyawarah Terus? kayak keluhan mahasiswanya seperti apa, ingin birokratnya seperti apa gitu. Terus setelah itu kita juga di kesejahteraan mahasiswanya kita ada bakti sosial ke masyarakat, terus ada dana sosial. Kita biasanya menghimpun dana dari rombel-rombel buat misalnya mohon maaf ada mahasiswa yang kena musibah atau bagaimana seperti itu. Terus juga kita juga kadang ngadain donor darah. Itu sih kayak ke masyarakat dan apa ke kesejahteraan kayak gitu sih. Oke, jadi Adkesma sendiri itu kayak proyeksinya kayak kemanusiaan ya. Iya seperti itu. Lebih ke mahasiswa itu sendiri. Untuk kan ini kan ada mahasiswa baru nih. Mungkin kan Ya, nanti juga kebetulan. ada open recruitment ya biar mahasiswa tertarik mungkin masuk ke departemen Adkesma itu Adkesma sendiri. itu mungkin apa sih daya unggulnya dari departemen? Sebenarnya kalau departemen Alkesma itu harus punya kepedulian sosial sih. Yang dibutuhin itu ya. Ah. Yang poin Jadi pertama, harus kepedulian jiwa sosial. kemanusiaan tuh harus Iya. besar gitu. Jadi yang kayak kedua apa Mas? bukannya gak harus cerdas, gak harus pintar atau apa, tapi kayak peka terhadap lingkungannya sendiri. Jadi misalnya ada teman sendiri yang gimana dia tuh bisa ngerasain keadaan temannya seperti apa. Seperti itu aja sih sepertinya kayak gitu. Terus sama kalau di advokasinya mungkin bisa itu sih kayak Jadi kita tahu informasi lebih dulu. dia tuh paham dan ingin mengetahui gitu. Kayak mahasiswa itu pengennya seperti apa gitu. Enaknya dibawa ke birokrat ke jurusan tuh yang seperti apa gitu. Dia tuh lebih yang suka mendengar gitu, mendengar keluhan mahasiswa umum ketika ngobrol-ngobrol tuh kayak gimana baru dia sampaikan. Nah itu sebenarnya kayak gitu aja sih, gak ribet-ribet, simple sih. Oke, mungkin terakhir Ya mungkin buat saya ya salam saya buat maba-maba yang ini yang baru masuk ya, selamat berkuliah, kuliah pertama 1 minggu 2 minggu. Pokoknya kalau ada masalah atau apa-apa jangan gak usah khawatir gitu. Kita di organisasi apalagi namanya juga sama jurusan himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi siap membantu kalian baik itu masalah apapun selagi kami bisa. Gitu aja sih Mas. Mungkin itu dulu dari Departemen Adkesma, kurang Ya. lebihnya Mohon nanti maaf. bisa ditanyakan ke depan.